aja tangi nggonmu guling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah. Kali ini saya bakalan nyapa semua nih warga penghuni channel Kendali Rasa. Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya saat pandemi seperti ini? Jangan lupa kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berolahraga, makan sehat, dan juga jangan lupa ya, kita selalu tetap positive thinking. Bagi untuk penghuni-penghuni yang lain yang belum channel, yang selalu pantengin dan kepo channelnya Kendali Rasa, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, tinggalkan jejak kalian di like, komen, dan share ya, jangan lupa. Kali ini saya bakalan bawakan cerita tentang kisah horor dan kisah misteri dari kakak saya yang nomor 4. Kita sebut saja namanya Kak Abdul ya. Oke, kita bakalan cerita tentang saat dia masih tinggal di kos-kosan dekat daerah Surabaya. Oke, kita akan cerita tentang cerita yang sudah dibagikan kepada saya, yang sudah dijabarkan kepada saya, dan beliau mengizinkan dan memperkenankan saya untuk membawakan ceritanya untuk di-share di tim channel Kendali Rasa ini. Mula-mula ceritanya ini terjadi tahun 2009 saat kakak saya masih tinggal di Surabaya. Sekarang kakak saya ada tinggal di Jombang. Begini ceritanya. Awal itu kakak saya bersama istrinya ngekos di daerah Surabaya. Kos-kosannya itu padat penduduk dan daerahnya juga masuk kampung kayak gitu. Tapi nggak seberapa kampung banget ya, masih deket juga arah-arah kampus gitu, kampus ternama. Waktu itu kakak saya tinggal di lantai 2. Letak dana lokasi kos-kosannya itu tingkat 2, dua lantai. Kakak saya di lantai 2, ada 3 kamar. Lantai bawah ada 3 kamar. Kamar mandi atas sendiri, kamar mandi bawah sendiri. Kakak saya dan istrinya tinggal di sebuah kos-kosan satu kamar yang nggak seberapa kecil juga nggak seberapa gede, jadi sedengan lah ukuran satu kos-kosan pada umumnya. Waktu itu kira-kira kakak saya tinggal udah berbulan-bulan, masih asik-asik aja, masih baik-baik saja, masih fan-fan aja nih ya kan, beserta anaknya yang baru lahir. Anaknya kira-kira umur 5-6 bulanan ya kan ya. Kakaknya ini, kakak saya ini, istrinya ini lagi enak-enaknya nih tidur pules sama anaknya. Kakak saya belum bisa tidur nih. Nah ceritanya itu kakak saya tuh masih begadang, masih main HP. Nah, zaman dulu kan belum ada nih kayak HP Android kayak gini, cuman ada HP biasa gitu. Masih cuman bisa buat BBM dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu kakak saya nih tiba-tiba ngantuk. Sekitar jam 1 jam 2an kakak saya ngantuk. Kemudian kakak saya bergegas lah tidur. Gak lama nih udah tidur beberapa menit, hampir 30, hampir 45 menitan. Kakak saya ini terasa kok berat gitu, badannya itu terasa sesak, tenggorokannya terasa sakit gitu, kayak gak bisa nafas. Habis itu kakak saya tuh antara rep-repan gitu, melek, dipaksain nih buka mata. Terus habis itu kakak saya tuh tiba-tiba ngelihat sesosok pocong mengerikan yang ada di depan matanya, di depan atas dia tidur gitu. Anaknya sama istrinya ini tidur di kasur, kakak saya di bawah. Waktu itu kan anaknya masih bayi ya, kakak saya takut nanti anaknya kena tendang atau apa, jadi kakak saya tidur di bawah. Gak lama kemudian kakak saya ini teriak itu gak bisa. Terus habis itu kakak saya noleh bangun untuk apa itu dia nggak bisa gitu. Ini sama hampir mirip dengan cerita saya waktu saya di Mukarata ya. Di Mukarata juga saya tuh tindihan. Ini kakak saya juga tindihan, cuman beda. Waktu itu saya di Mukarata kan ditampakin sesosok perempuan yang mukanya rata. Kalau ini kakak saya pocongnya itu serem banget. Kakak saya cerita ke saya tuh pocongnya tuh mengerikan gitu, sampai nyekek. Bayangin tuh pocong sampai nyekek kakak saya. Sampai kakak saya tuh nggak bisa nafas, sampai tenggorokannya tuh sakit banget gitu. Terus habis itu kakak saya bilang nih,
di dalam hatinya, astagfirullahaladzim. Kakak saya kan tiap minggu sering ngaji, waktu itu digabung sama pengajian, sama sholawatan, sama pengajiannya kakak saya yang nomor 1. Jadi kakak saya ingat nih kalau ketemu hal-hal yang tidak dimasuk di akal atau hal-hal goib atau apa itu, bacain surat ini kayak gitu. Kakak saya itu sama dalam hati itu berdoa gitu, ingat sama kata-kata kakak saya yang nomor 1. Terus habis itu berdoa, baca-baca ayat-ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran lainnya. Habis itu gak lama, hampir lama, lumayan lama itu, akhirnya kakak saya bisa bangun. Bangun itu dilihatlah di kaca nih, kakak saya nih langsung dilihat bangun, ada kaca, dia lihat itu bener-bener itu lehernya itu bekas cekikan sama cakaran sampai merah, sampai bekas 3 cakaran kayak gitu. Habis itu nih kakak saya bangunin istrinya. Habis itu istrinya dibangunin, terus istrinya juga kaget, loh ada apa ya, kok leher kamu merah semua gitu, ada bekas cakaran 3. Habis dicakar pocong aku dek, katanya gitu. Walah ya aku kirain kamu habis dicakar perempuan atau apa, katanya gitu. Habis aku kira dicakar siapa gitu, kata istrinya. Tapi itu benar-benar terjadi dan kisah nyata. Setelah itu gak beberapa lama kemudian, setelah kakak saya diteror pocong ini, kakak saya pindah dari kos-kosan itu, cari kos-kosan di tempat lain. Karena kakak saya benar-benar trauma atau gak bisa lupa gitu, sosok pocong itu sangat mengerikan sekali. Itu cerita dari kakak saya yang nomor 4, Kak Abdul. Semoga berkenan di channel Kendali Roso ini, cerita seramnya bisa dibuat pengalaman juga. Siapa tahu kalau kita terjadi tindihan atau rap-rap, jangan lupa kita baca-baca doa, dan sebelum tidur kita baca doa juga. Sekian dulu cerita dari kakak saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya yang menceritakan, membawakannya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan untuk kritik yang membangun mohon ditinggalkan di komen. Jika yang suka dengan cerita-cerita ini atau cerita-cerita kismis ini, bisa juga tinggalkan komen. Request juga bisa, kasih tantangan juga bisa, challenge atau tantangan juga bisa. Dan jangan lupa ya, bunyikan loncengnya. Salam sehat selalu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.